Putri konglomerat untuk pertama kalinya ikut pacarnya pulang kampung merayakan hari raya. Begitu melangkah masuk rumah, langsung melihat sebuah guci kuno biru putih dari zaman dinasti. Namun sang pacar hanya bilang itu dibawa pulang oleh pamannya saat memungut barang bekas. Putri konglomerat pun langsung percaya. Tak lama kemudian ia mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke mulut. Detik berikutnya ia langsung terdiam, karena rasanya setara masakan hotel bintang 5. Ia pun mulai curiga dengan latar belakang keluarga pacarnya. Saat itu ibu sang pacar kembali membawa kalung giok hijau zamrud. Barulah sang gadis sadar, pacarnya yang terlihat sederhana ini pasti punya latar belakang luar biasa. Ternyata sang pacar adalah pewaris keluarga konglomerat. Namun ibunya sengaja mengajaknya hidup di pedalaman untuk membentuk karakternya, karena terlalu lama berpura-pura miskin. Sang pacar pun benar-benar mengira keluarganya hidup susah. Agar ibunya tidak terus khawatir soal pernikahannya, ia memutuskan pergi ke taman untuk mencari pacar pura-pura. Namun setiap gadis cantik yang ia dekati menolaknya. Saat ia hendak menyerah dan pergi, putri konglomerat justru berjalan ke arahnya. Kebetulan saat itu ia juga ingin lari dari perjodohan dengan anak orang kaya. Akhirnya keduanya pun sepakat bekerja sama. Sang gadis selalu ikut pulang kampung bersama sang pria. Tanpa mereka tahu, orang tua pria sudah lama mengawasi dari jauh. Begitu mereka sampai di rumah, orang tua pria langsung keluar menyambut. Baru masuk rumah, putri konglomerat sudah melihat guci biru putih kuno. Tak lama, ibu pria itu juga mengeluarkan kalung giok zamrud. Putri konglomerat langsung terkejut, lalu bertanya dari mana keluarga sederhana bisa punya barang semahal ini. Ibu pria itu takut rahasia terbongkar, langsung bilang bahwa sang gadis mungkin salah lihat, dan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari nenek untuk calon menantu. Putri konglomerat pun menerima kalung itu tanpa banyak curiga. Malam itu, ibu pria sengaja mengatur agar mereka tidur sekamar. Saat itu pria tersebut ingin gadis itu mengembalikan kalung, namun gadis itu malah menjadikannya syarat. Jika ingin kalung kembali, pria itu harus terus berpura-pura jadi pacarnya, dan bantu dirinya kabur dari perjodohan. Pria itu pun tak punya pilihan selain setuju. Keesokan harinya, putri konglomerat mendandani pria itu dengan rapi, lalu membawanya pulang ke rumah. Begitu sampai, mereka langsung melihat pria kaya yang dijodohkan dengannya duduk di ruang tamu. Putri konglomerat langsung ingin pergi, namun ayahnya memanggil dan marah. Katanya pria kaya itu adalah calon suaminya. Kenapa bisa bersikap tidak sopan? Putri konglomerat pun menggandeng pacarnya dan bersiap pergi. Sang ayah mengejar dan mengungkapkan tujuannya. Ia berkata bahwa pernikahan ini demi masa depan perusahaan. Putri konglomerat pun mendorong pacarnya masuk kamar, lalu berkata pada ayahnya, kenapa harus bergantung pada orang lain untuk investasi? Dirinya sendiri juga bisa menarik dana ke perusahaan. Ayahnya langsung menjelaskan bahwa pria kaya itu adalah pewaris perusahaan besar, dan hanya lewat ayah pria itu mereka bisa dapat suntikan dana. Ia pun bertanya, apa yang bisa diberikan oleh pria di sampingnya itu? Putri konglomerat pun berpikir sebentar, lalu berkata dengan serius, pacarnya adalah konglomerat tersembunyi. Awalnya ia pikir itu cukup untuk menutup pembicaraan, namun pria kaya itu malah berdiri dan berkata bahwa dirinya sudah memberikan hadiah ratusan ribu dolar. Sementara pria itu datang ke rumah untuk pertama kalinya, bahkan tidak membawa apa-apa. Saat pria itu tak tahu harus menjawab apa, pamannya tiba-tiba datang membawa guci biru putih kuno. Pria kaya itu langsung mengejek dan bertanya, guci itu dipungut dari mana? Namun ayah putri konglomerat langsung merebut guci itu dan memeriksanya. Ia pun langsung merasa guci itu bukan barang biasa. Lalu bertanya dari mana pria itu mendapatnya. Sayangnya pria itu tidak mengenali nilai guci tersebut, hanya menjawab seadanya. Pria kaya kembali mengejek. Namun ayah sang gadis tiba-tiba terdiam, karena ia teringat pernah melihat guci yang sama di acara lelang internasional. Dan guci itu dibeli oleh orang